juga Kudri Sitompul, penipuan tuh harus jelas apa yang ditipu, siapa yang ditipu, dan apa objek penipuannya apa. Kemudian apakah memperkaya diri sendiri, membuat dia semakin kaya. Tapi kalau ada istilah TPPU, tindak pidana pencucian uang. Kemudian ini dari yang kejahatan awalnya apa gitu. Apakah ada korupsi? Korupsi tentunya kalau menyertakan dana publik ya, anggaran negara. Kalau tidak ya ini penggelapan judulnya. Kemudian kalau ada penggelapan, isu penggelapan, apakah ada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain? Kemudian kemana aliran dananya, sumbernya dari mana gitu? Ini yang harus diperjelas. Kalau tidak namanya mengada-ngada. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya menyoroti kasus terkait dengan PT Intan Sarana Teknik dengan Adaro Indonesia ya. Saya sudah mengkaji, saya membaca putusan hakim di tingkat pertama, saya membaca salinan kasasi walaupun belum ada datanya ya, baru putusan relasinya tapi belum ada kontennya. Juga saya mempelajari keterangan para saksi fakta, saksi ahli yang kebetulan sebagian teman saya juga, sebagian karena para saksi itu sebagiannya memang dosen dan alumni FHUI. Ya, saya Heru Susetio, saya dosen tetap di Fakultas Hukum UI dan saya beberapa kali cukup sering jadi saksi ahli di pengadilan dan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan kasus-kasus baik pidana maupun perdata dan tata negara ya. Baik, yang pertama adalah yang pertama perlu dipahami bahwa kasus ini ya disampaikan Bapak Pak Amir tadi, Pak Amir ya. Memang saya pun sepakat bahwa ini sepatutnya ranah perdata ya, bukan ranah pidana. Itu dua hal yang berbeda, karena pidana itu urusannya antara negara dengan individu atau dengan warga negara. Perdata itu antar sesama warga negara. Dan perdata tidak harus berujung ke pengadilan, karena kan ini sesama anggota masyarakat, bisa dengan negosiasi, bisa mediasi, bisa konsiliasi, bisa juga arbitrase. Pengadilan itu yang terakhir ya. Karena pengadilan itu biasanya ketika mungkin tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa ataupun arbitrase, baru beranjak ke pengadilan. Karena kalau pengadilan biasanya sama-sama rugi waktu, rugi tenaga, juga rugi harus bayar lawyer ya, harus membayar advokat ataupun penasihat hukum. Maka yang tren sekarang kalau sengketa bisnis sepatutnya cukup selesai dengan pendekatan non litigasi atau non pengadilan, disebut sebagai APS, alternatif penyelesaian sengketa. Jadi memang saya telah membaca kasusnya, memang saya sepakat ini sebenarnya lebih ke sengketa bisnis, yang sengketa keperdataan. Memang kalau mungkin di perdata istilahnya ini 1365 ya, bisa 1365, bisa juga wan prestasi, bisa perbuatan melawan hukum, bisa juga wan prestasi alias cedera janji ataupun kurang memenuhi standar yang ditetapkan. Saya entah dibilang PSG-nya 1,2, kemudian 1,1, itu bisa disebut lebih mungkin disebut potensi timbulnya wan prestasi, tapi bukan berarti itu pidana ya. Walaupun juga boleh saja kemudian dibawa ke ranah pidana dengan alasan penipuan, tapi harus ada dalilnya ada argumentasinya. Karena sekali lagi pidana itu adalah alternatif terakhir ya, bukan yang pertama. Yang terakhir kalau penyelesaian sengketa tidak bisa, pengadilan perdata tidak bisa, pidana itu alternatif namun bukan yang pertama, karena tidak otomatis menyelesaikan masalah ya. Kalau kita baca pada putusan PN Jakarta Selatan nomor 297/Pit.B, pertama ada tuntutan jaksa penuntut umum adalah bahwa terdakwa IRE didakwa melanggar pasal 378 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Ini KUHP yang lama ya. Ada KUHP yang baru belum berlaku, masih berlaku 3 tahun lagi. Jadi kalau yang KUHP yang lama itu ini pasal terkait dengan penipuan dan juga junto itu 55 ini penyertaan. Ini penyertaan. Jadi 55 itu menjelaskan menjelaskan peran masing-masing. Ada yang, karena dalam satu tindak pidana itu ada yang dader, ada yang pelaku, ada yang dader, ada yang penyerta, ada yang membantu dari pasal 56-nya, ada juga penganjur, ada yang turut menyertai. Itu beda-beda perannya dan beda-beda juga sanksinya kalau terbukti.
Sehingga yang dikenakan kepada Bapak IRE ini adalah pasal 38 KUHP junto pasal 55 ini penyertaan, dan pasal 64 ini perbuatan berlanjut ya. Karena kejahatan biasanya juga ada yang sekali selesai, ada yang berlanjut, ada yang berulang-ulang ya. Jadi yang jaksa menggunakan pasal ini sebagai dakwaan yang sifatnya kumulatif ya. Jadi kalau nggak terbukti yang A, digeser ke yang B. Kalau nggak ke yang B, geser ke yang C, sampai karena ada yang disebut alternatif, ada yang disebut kumulatif. Kemudian juga yang kedua yang menarik dikenakan pasal tentang TPPU, tindak pidana pencucian uang alias money laundering. Tindak pidana pencucian uang, money laundering. Ini menarik ya, karena biasanya TPPU itu harus ada dulu kejahatannya apa gitu. Apakah korupsi, apakah penggelapan, baru kemudian dilihat kemana aliran dananya alias flow of money-nya kemana. Jadi kalau nggak ada kejahatannya tidak bisa didakwa dengan TPPU. Kalau bukan korupsi, bukan penggelapan, terus kenapa bisa dipaksakan dengan istilah TPPU? Maka wajar kemudian ketika Hakim PN Jakarta Selatan mempidananya dengan bebas. Ini menurut saya wajar. Jadi bebas itu beda dengan lepas ya. Jadi bebas dengan lepas itu beda ya. Kalau bebas itu tidak terbukti sama sekali. Kalau lepas terbukti namun punya dasar penghapus atau dasar misalnya karena misalnya kayak orang sakit jiwa, mungkin gampar orang terbukti dia gampar, cuma dia akan dilepaskan karena dia sakit jiwa. Atau pelakunya masih bocah, kurang dari 12 tahun, gampar orang lain sampai mungkin luka parah, dia akan dipidana karena masih bocah. Itu namanya lepas. Tapi kalau bebas itu tidak terbukti sama sekali. Dan Hakim PN Jakarta Selatan vonisnya menyatakan terdakwa IRE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dakwaan dalam dakwaan ke-1 dan ke-2. Jadi yang TPPU tidak terbukti, yang penipuan, junto penyertaan, junto perbuatan berlanjut juga tidak terbukti. Kemudian divonis bebas dan juga dibebaskan dari tahanan dan dipulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, seharkat serta martabatnya, yang menetapkan barang bukti berupa bla 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 itu diperlakukan sesuai dengan perintah pengadilan. Jadi itu vonis di tingkat pertama. Dan karena bebas itu tidak bisa dibanding ya. Putusan bebas tidak bisa diajukan banding, tapi bisa diajukan kasasi. Makanya langsung JPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan yang mengejutkan ternyata vonis di tingkat kasasi putusannya adalah memvonis dengan terbukti dianggap bersalah dan dikenakan pidana 13 tahun penjara, juga denda, dan juga untuk korporasi juga. Ini yang mengejutkan ya. Yang mengejutkan karena kasasi kan tidak ada pengadilannya, tidak ada sidangnya. Kalau di PN ada sidangnya. Jadi ada saksi ahli, saksi fakta, keterangan terdakwa, keterangan saksi, pengujian alat-alat dokumen, bukti, petunjuk, film, CCTV dan sebagainya, itu ada dakwaan, ada pembelaan jelas. Kasasi kan hanya mengadili dokumen saja. Jadi ini mungkin menimbulkan ketidakadilan ya. Karena dari bebas tahu-tahu dipidana 13 tahun. Dan ini sudah terakhir, karena setelah itu cuma ada PK alias peninjauan kembali. Itu pun kalau ada novum, kalau ada alat bukti baru. Nah ini yang kemudian menimbulkan ketidakadilan kepada para terdakwa yang sekarang jadi terpidana dengan kasasi. Maka kami sampai pada kesimpulan bahwa ini kasus perdata, tidak perlu dibawa ke ranah pidana. Apalagi kalau saya baca keterangan dua ahli, kebetulan keduanya adalah kawan saya, ketiganya kawan saya, ada Bapak Junaidi, dosen FAUI, Bapak Hudri Stompul, juga dosen FAUI, Bapak Binoto Nadabdab, dosen UKI, ini alumni FAUI juga, saya kenal baik juga ketiganya. Ya terutama ahli Binoto Nadabdab dan Hudri Stompul sama dengan saya bahwa mereka mengatakan ini ranahnya ranah perdata ya. Ranah perdata bukan ranah pidana, karena perjanjian itu sifatnya kan kebebasan berkontrak ya.
pasal 1320 KUHP, pasal 1338. Jadi selama ada kata sepakat, selama ada persetujuan, itu boleh-boleh aja. Nah, kalau tidak terpenuhi, kalau ada prestasi yang tidak terpenuhi, maka disebut sebagai wan prestasi, karena ranah keperdataan. Bisa ditempuh dengan gugatan pengadilan ataupun dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, apakah mediasi, negosiasi, arbitrase, konsiliasi, dan sebagainya. Tidak ujuk-ujuk langsung ke pidana. Kemudian yang kedua, jadi kesimpulan dari kawan saya tadi, Binoton Dabdab dan juga Kudri Sitompul, penipuan itu harus jelas apa yang ditipu, siapa yang ditipu, dan apa objek penipuannya apa. Kemudian apakah memperkaya diri sendiri, membuat dia semakin kaya. Tapi kalau ada istilah TPPU, tindak pidana pencucian uang. Kemudian ini dari yang kejahatan awalnya apa gitu. Apakah ada korupsi? Korupsi tentunya kalau menyertakan dana publik ya, anggaran negara. Kalau tidak ya ini penggelapan judulnya. Kemudian kalau ada penggelapan, isu penggelapan, apakah ada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain? Kemudian kemana aliran dananya, sumbernya dari mana gitu. Ini yang harus diperjelas. Kalau tidak namanya mengada-ngada. Jadi itu ya. Jadi penipuan itu harus jelas. Karena sudah banyak ada jurisprudensi dari Mahkamah Agung bahwa sengketa dengan dasar perjanjian itu lebih tepat disebut sengketa keperdataan, bukan suatu tindak penipuan alias bukan tindak pidana menurut ahli Kudri Sitompul, dan saya sepakat dengan beliau, biasa disebut sebagai Bang Ucok. Jadi sengketa dengan dasar perjanjian itu bukan suatu tindak pidana, namun lebih ke arah wan prestasi alias sengketa keperdataannya. Kemudian berikutnya, dalam himpunan jurisprudensi Mahkamah Agung yang dikeluarkan MA tahun 2020 dikutip hal yang membahas hukum pidana yang menyatakan bahwa putusan nomor 1689K/Pit/2015 tanggal 12 Januari 2016 menyatakan bahwa kaidah hukum pada pihak yang tidak memenuhi kewajiban dan perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wan prestasi yang masuk ke dalam ranah keperdataan kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikat buruk ataupun itikat tidak baik. Jadi ini masih ranah keperdataan menurut putusan nomor 16/9K/Pit/2015 tanggal 12 Januari tahun 2016 yang dihimpun dalam jurisprudensi Mahkamah Agung tahun 2020. Konsep perjanjian pada dasarnya merupakan hubungan keperdataan yang diatur dalam 1320 KUHP Kode Perdata, dan apabila dia menjadi tidak memenuhi yang tertentukan maka berdasarkan pasal 1365 maka disebut sebagai onrechtmatigheid dalam bahasa Belanda, bahasa Inggris disebut tort law, bahasa Indonesia perbuatan melawan hukum. Perdata itu cuma dua, kalau tidak bukan prestasi ya perbuatan melawan hukum. Dan TPPU itu harus jelas dulu kejahatan awalnya apa, baru bisa disebut sebagai pencucian uang. Jadi kalau kejahatan awalnya tidak ada, maka gimana bisa disebut pencucian uang itu? Juga apalagi kalau uang kan tidak otomatis berasal dari kejahatan. Orang bisa punya uang banyak dari sumber yang halal ya. Ya mungkin terkecuali kasusnya pegawai pajak yang sedang heboh dengan anak yang gebukin orang. Pegawai pajak punya harta 55 miliar, itu lain perkara itu. Itu barangkali ada unsur pencucian uang. Kalau ini kan berbeda, karena ini bukan PNS. Kalau ini kan bisnis punya uang cukup besar, mungkin cukup wajar ya, karena tapi kalau seorang PNS kekayaan lebih besar dari Dirjen Pajak, dari Dirjen Keuangan, tentunya itu menghebohkan. Ada unsur tipikor dan unsur pencucian uang juga. Karena unsur dari TPPU itu ada empat hal. Itu setiap orang, ini pasal 3 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, disebutkan bahwa unsur setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau sesuatu berharga atau perbuatan lain atas satu kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan turut serta melakukan percobaan, pembantuan ataupun pemufakatan jahat. Nah, dalam kasus IRE ini di hakim tingkat pertama menyatakan tidak terbukti. Ini yang bilang hakim ya, majelis hakim tingkat pertama di PN Jaksel. Perkara nomor 292 dibilang nggak terbukti baik penipuan, baik penyertaan, baik perbuatan berlanjut maupun TPPU.
karena tidak terbukti unsur menempatkannya, mentransfernya, mengalihkannya, membelanjakannya, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain. Jadi tidak terbukti. Kenapa tiba-tiba kemudian dikenakan putusan hak hukuman di tingkat kasasi kena 13 tahun penjara? Ini yang mungkin menimbulkan ketidakadilan. Apalagi di kasasi tidak ada proses panggil memanggil, jawab menjawab, mengajukan bukti, saksi, ahli, tidak ada. Ini yang mungkin menimbulkan ketidakadilan yang ditimbulkan oleh Mahkamah Agung. Karena itu yang bisa kami sampaikan, ya kami sepakat apabila ada semacam eksaminasi atau pengujian terhadap putusan atau semacam amicus curiae, semacam sahabat pengadilan seperti dilakukan oleh para teman-teman Richard Eliezer, mengajukan amicus curiae kepada pengadilan supaya hakim punya pertimbangan lain. Itu dimungkinkan, itu cara yang sah dan legal di negara hukum ini. Ataupun cara-cara yang sifatnya entah peninjauan kembali ataupun eksaminasi putusan. Peninjauan kembali itu cara hukum, kalau eksaminasi lebih ke cara akademis untuk dalam rangka advokasi dari kasus ini. Demikian, semoga ada manfaatnya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita mempertajam secara hukum apa sebaiknya untuk keadilan si Ibnu ini, mungkin Pak Marwan akan melengkapi dulu dari yang sudah masuk ya. Baik, terima kasih Pak Mursalin. Om Lim panggilannya. Om Lim. Tunggu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih.